Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keimanan sehingga kita bisa menghirup udara yang sangat segar dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salam ringan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut beliau yang setia hingga ajal menjemput kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang manfaat buah kurma. Ya, apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh dengan ampunan, penuh dengan itqu minan nar, ya, pembebasan dari api neraka. Biasanya di bulan Ramadan banyak sekali kurma ya yang bertebaran pasar-pasar, pajak-pajak, mall. Sehingga kurma yang bagaimana yang harus kita makan. Ya. Rasulullah SAW beliau menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihrun. Barang siapa yang di pagi hari memakan 7 butir buah kurma ajwah, lam yadurruhu dzalikal yaum, maka tidak akan membahayakan bagi orang tersebut yang memakan buah kurma yang 7 butir, sumun wala sihirun, racun ataupun sihir. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam muttafaqun alaih ini, Bukhari Muslim, ya, di sini disebutkan kurma ajwa. Ya. Kurma ajwa di sini adalah kurma yang berasal dari daerah Madinah. Bahkan ada dalam hadis yang lain juga ya berasal dari daerah Hijaz, Aliyah, ya, kurma yang sangat gurih, lembut, ya, enak lah pokoknya, kurma high quality ya kalau ya bahasa kita sekarang, ya, high quality. Di sini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala beliau mengatakan kurma ajwa ini bisa menguatkan, menajamkan mata, penglihatan, dan sangat mujarab untuk digunakan sebagai obat. Ya, bahkan kurma ajwa di sini adalah ya bisa mengobati penyakit al-maf'ud, leper ataupun hati. Sedangkan Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala beliau mengatakan dalam kitab Fathul Bari beliau, kurma ajwa di sini mencegah racun dan sihir itu bukan karena kurmanya, ya, tetapi karena doa keberkahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bukan karena kurma ajwanya tadi, ya, tapi karena doa keberkahan yang beliau doakan untuk kelebihan kurma tersebut. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan al ajwatu minal jannah. Ya, ajwa itu dari surga. Wa hiya syifaun minas summi, dan sebagai penyembuh dari berbagai macam racun, ya, racun-racun yang ada. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, luar biasa ya manfaat buah kurma bagi tubuh kita, ya, insya Allah bisa terhindar dari racun dan sihir. Tetapi ada pendapat yang lain yang unik yang mengatakan ajwa di sini bukan hanya kurma ajwa, sebagaimana ya Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan kana syekhuna, kata Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan kana syekhuna Ibnu Sa'd rahimahullahu taala yara anna zalika ala sabilit tamsil, bahwasanya syekh kami memandang
kurma di sini hanya sebagai permisalan. Ajwa di sini hanya sebagai permisalan. Wa annal maksud at-tamru mutlaqan. Adapun maksud ajwa di sini adalah kurma secara umum. Jadi kurma mana saja insya Allah manfaatnya juga sama dengan kurma ajwa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka subhanallah, ya luar biasa ya manfaat yang Allah berikan ya melalui buah kurma, yaitu bisa terhindar dari penyakit ya apa tuh sihir maupun ya racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Makanya ketika Rasulullah SAW beliau ketika diracun dikasih daging kambing ya sama orang wanita Yahudi ya, tetapi karena beliau sebelumnya memakan 7 butir buah kurma, alhamdulillah pengaruh racunnya itu ya tidak ada sama sekali sama Rasulullah SAW. Kenapa? Salah satu asbabnya adalah dengan memakan buah kurma. Para jamaah yang dirahmati Allah ya, dan ternyata kurma ini setelah diselidiki oleh para ilmuwan memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Bisa mengatur ya kontraksi maupun menguatkan rahim. Makanya Allah menyebutkan di dalam surat Maryam ayat 25 bagaimana seorang ibunda Maryam yang ketika lagi hamil ya itu disuruh goyang-goyangkan pohon kurma dalam surat Maryam ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqitu 'alaiki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri aina. Wa huzzi, goyangkanlah ya, ilaiki jiz'in nakhlah, goyangkanlah batang pohon kurma. Tusaqitu 'alaiki rutaban janiyya, yang dengan menggoyangkan pohon kurma tadi mudah-mudahan kurma tadi berjatuhan. Fakuli washrobi wa qarri aina, ya makan dan minumlah dan bersenang-senanglah kamu. Ya jadi ternyata kurma ini kalau dimakan oleh ibu-ibu yang hamil itu bisa mengatur kontraksi dan menguatkan rahim. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih baik dari perempuan yang lagi nifas ya habis melahirkan kecuali dia memakan buah kurma. Kenapa? Karena kurma ini dia gampang diserap di dalam tubuh. 5-10 menit dia bisa langsung diserap di dalam tubuh. Kenapa? Karena salah satu kebutuhan orang yang hamil maupun orang yang habis melahirkan itu ya biasanya ya kata para dokter itu sebaiknya dia memakan ya makanan yang gampang dicerna di dalam perut. Salah satunya yang gampang dicerna 5-10 menitan adalah buah kurma. Kenapa? Karena buah kurma itu mengandung glukosa, fruktosa ya, mengandung gula. Karena orang yang memakan makanan yang mengandung gula, glukosa, fruktosa itu gampang dicerna di dalam tubuh. Coba baik kita bayangkan kalau ada orang yang hamil, kemudian orang wanita tersebut mau melahirkan ya, sudah melahirkan nifas ya, itu fisiknya lemah ya. Kalau makan yang berat-berat biasanya perempuan itu agak berat juga ya, kurang mood ya, nggak enak makan yang berat. Makanya solusinya adalah memakan buah kurma. Kenapa tadi? Karena ya gampang dicerna di dalam tubuh. Makanya di bulan yang penuh berkah ini para jamaah yang dirahmati Allah ya, Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk berbuka dengan buah kurma. Ya buah kurma. Makanya para sahabat ya, sebagian mereka juga ada yang mengatakan karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutobatin qabla yusalliya. Adalah Nabi kita Muhammad SAW itu beliau biasa berbuka dengan kurma basah sebelum melaksanakan sholat maghrib. Fa illam takun rutobatun fa'ala tamarotin. Kalau nggak ada kurma basah beliau memakan kurma kering. Wa fa illam takun hasawatin min ma'in. Kalau tidak ada kurma kering maka Rasulullah SAW meminum dengan beberapa teguk ya air putih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ahmad. Kenapa tadi? Karena memang kebiasaan orang-orang Indonesia kita ini ya, biasanya berbuka puasa itu pakai gorengan,
kemudian langsung ada yang makan pakai nasi, ayam, pecel lele, macam-macam. Itu lama ada diproses dalam tubuh. Bisa membutuhkan waktu 2 sampai 3 jam. Tetapi kalau kurma, kita makan kurma 3 butir, 5 butir, itu bisa langsung diproses di dalam tubuh kita. Maka luar biasa ini sunnah Nabi kita Muhammad SAW, ya, sangat luar biasa buat kesehatan tubuh kita. Bahkan orang-orang yang sering memakan buah kurma itu dijauhkan dari penyakit stroke. Makanya negara-negara Arab, ya, itu jarang sekali ada orang yang terkena stroke. Beda dengan negara-negara yang tidak mengkonsumsi kurma. Karena memang, ya, persentasi orang yang memakan orang yang banyak memakan buah kurma itu persentasi penyakit stroke-nya itu, ya, sedikit daripada negara-negara yang tidak, ya, mengkonsumsi buah kurma. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya, lalu kenapa mesti 7 butir? Ya, ini pertanyaannya nih, kenapa mesti 7 butir? Ya, ternyata 7 butir ini, ya, kalimat 7 itu sering digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Ya, seperti Allah menciptakan langit dan bumi, ya, langit 7 tingkat, ya. Kemudian bumi juga 7 lapis, ya. Bahkan kalau kita mau umroh, ya, mau haji, ya, keliling tawaf itu 7 putaran. Dari Safa ke Marwah juga, ya, 7 kali bolak-balik. Bahkan Nabi kita juga sering menggunakan kalimat 7 nih. Ya, apa aja diantaranya kalimat 7? Diantaranya muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'i sinin. Ya, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat sedangkan mereka umurnya 7 tahun. Ya, 7 tahun. Kemudian melempar jumroh dengan juga 7 kali, ya, kelipatan 7. Kemudian jumlah hari dalam sepekan juga 7. Kemudian sholat takbir, ya, takbir sholat Idul Fitri, Idul Adha juga 7 kali, ya, 7 kali, ya. Pertama ya takbir 7 kali. Yang keduanya 5 kali. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam surat, ya, dalam ayat Al-Qur'anul Karim juga dijelaskan kalau seandainya kalimat-kalimat Allah ini ditulis dengan, ya, dengan penanya yaitu pohon-pohon, ranting-rantingnya sebagai penanya, kemudian 7 lautan, ya, samudera ini sebagai tintanya, maka nggak akan mungkin sanggup untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat luar biasa. Jadi 7 ini, ya, identik dengan biasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, inilah sekilas tentang manfaat buah kurma. Jadi kurma yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, 7 butir buah kurma ajwah di pagi hari. Dan ajwah di sini adalah kurma yang terbaik, ya, kurma high quality. Tetapi tetap Syekhuna Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan ajwah di sini sebagai permisalan saja. Sedangkan, ya, kurma yang secara umum itu juga insya Allah termasuk dari, ya, kurma yang bermanfaat buat tubuh kita. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan, ya, kita semua di bulan Ramadan ini, ya, sering-sering mengkonsumsi buah kurma, buah yang gampang diproses di dalam tubuh kita. Kemudian, ya, manfaatnya juga banyak, ya, bagi ibu-ibu hamil yang habis melahirkan, itu bisa menambah kuat fisiknya. Kemudian bagi kita semua yang mau berbuka puasa juga dengan kurma, insya Allah, ya, tenaganya bisa langsung diproses. Sehingga ketika kita qiyamul lail, taraweh berjamaah, insya Allah nggak males-malesan lagi. Karena udah langsung diproses. Beda dengan kalau makan nasi, ya, kemudian makan ayam, makan apa lagi, Pak? Kare kambing. Ya, itu prosesnya butuh waktu 2 sampai 3 jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.